Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 13. Yuan dan Lydia. Sementara itu, di perusahaan Yuan Perkasa Adijaksa, tampak Yuan sedang memimpin sebuah rapat penting dengan beberapa pemegang saham yang ada di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini aku akan umumkan pada kalian semua bahwa perusahaan kita ini sudah dikenal sampai ke luar negeri dan masuk dalam 3 perusahaan yang berkembang pesat. Oleh karena itu, diharapkan kerjasamanya agar perusahaan ini dapat terus memberi pelayanan pada konsumen-konsumen kita. Seketika tepuk tangan bergema dalam ruangan rapat. Tentu itu, Tuan. Kami akan terus bekerja lebih keras lagi agar perusahaan kita ini dapat sejajar dengan perusahaan terkenal yang ada di kota ini. Bahkan kalau bisa sejajar dengan perusahaan yang ada di seluruh penjuru dunia, ucap seorang pria Purbaya dengan antusias. Bagus Pak Hendro. Yang lain juga harus terus semangat. Jangan biarkan perusahaan kita ini kembali mengalami penurunan seperti dulu, sehingga kita harus mengurangi karyawan kita yang sudah susah payah membesarkan nama perusahaan ini. Betul kata Tuan, sekaranglah saatnya kita bangkit dan menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu seperti mereka. Kembali, ruangan rapat diliputi semangat yang menggebu-gebu untuk memajukan perusahaan itu hingga Yuan menutup rapatnya. Satu persatu peserta rapat mulai meninggalkan ruangan itu, sama halnya yang dilakukan Yuan. Yuan melangkah menuju ke ruangannya, tentunya diikuti oleh sekretaris Aldo dari arah belakang. Tuan, ucap sekretaris Aldo menahan ucapannya. Katakanlah. Yuan yang saat itu sedang memeriksa berkas di atas meja. Rencananya hari ini, Nona Lydia berangkat dari kota Paris ke kota ini. Mau datang atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Yuan yang masih sibuk dengan berkas-berkas yang ada di depannya. Sepertinya beliau akan mendatangi Anda dan menjelaskan kenapa dia meninggalkan Anda waktu itu. Sudahlah Aldo. Jangan menambah pikiranku lagi dengan kedatangan Lydia. Ada baiknya aku menemui Geo dan Raka daripada mengingat Lydia. Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melangkah keluar. Yuan mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Sesekali Yuan terlihat mendahului pengendara lain yang ada di depannya. Tidak beberapa lama kemudian, Yuan tiba juga di restoran. Pria tampan itu memarkirkan mobilnya di tempat seharusnya dan melangkah menuju pintu utama. Selamat siang Tuan, sapa Gabriel dengan senyum manis. Yuan hanya melihat Gabriel sesaat, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam restoran. Kenapa semua pria tampan yang menjadi idolaku tidak pernah sedikit pun melirikku? Apa ada yang salah denganku? Gabriel yang menatap kepergian Yuan. Bawakan aku makanan. Yuan yang saat itu berdiri di depan meja kasir. Tapi Tuan, tugas saya bukan pramusaji. Saya di sini sebagai kasir. Balas Kania. Apa kamu lupa tugas seorang istri pada suaminya? Cepatlah, aku tunggu. Yuan meninggalkan Kania menuju meja biasa di mana sudah ada Geo dan Raka duduk di sana. Tanpa berkata-kata, Yuan langsung duduk. Yuan, dari mana saya kamu? Kami dari tadi menunggumu, tanya Geo. Aku habis memimpin rapat di kantor. Memangnya ada apa kalian bela-belain menungguku? Balas Yuan tanpa menatap mereka. Syukur-syukur ada teman seperti kami yang selalu setia menunggumu. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah tahu kalau hari ini Lydia kembali ke kota ini? Lanjut Geo. Dia mau kembali, mau tidak, aku tidak mau tahu. Segitunya amat, saat ditinggalin saja dulu, sedihnya minta ampun. Raka yang kini angkat bicara sambil tersenyum pada Geo.
Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan kalian. Dari arah pintu, tampak seorang perempuan cantik masuk dengan kacamata hitam terpasang indah di kedua daun telinganya. Selamat siang, Nona. Silahkan. Gabriel segera menyambut gadis cantik tersebut dengan membuka pintu untuknya. Sang gadis hanya tersenyum dan langsung menuju ke arah meja Yuan dan yang lain. Siapa gadis cantik itu? Apa dia kekasih di antara satu dari ketiga pria tampan itu? Tanya Gabriel dalam hati sambil terus memperhatikan langkah gadis itu. Sementara Geo dan Raka yang saat itu duduk menghadap ke arah pintu, tidak sedikit pun berkedip saat melihat kedatangan Lydia. Selamat siang, sayang. Lydia duduk sambil menyentuh pundak Yuan. Seketika Yuan tersentak, tak kala mendengar suara yang sudah tidak asing lagi baginya. Lydia? Yuan sedikit berbalik menghadap Lydia. Ada rasa rindu yang terpancar di kedua mata Yuan setelah melihat Lydia. Tidak usah sekaget itu, sayang. Apa kamu merindukan aku seperti aku merindukanmu? Lydia menggenggam kedua tangan Yuan. Tidak, balas Yuan terbata-bata, lalu menarik tangannya. Apa kamu sudah melupakanku? Yuan, aku datang jauh-jauh hanya untuk menemuimu. Tetapi kenapa perlakuanmu seperti ini padaku? Seketika ratu wajah Lydia berubah. Bukan seperti itu, Lydia. Aku hanya tidak menyangka kalau kamu datang secara tiba-tiba. Yuan yang kini memegang tangan Lydia. Aku kira kamu sudah melupakanku setelah sekian lamanya kita berpisah. Ratu wajah Lydia kembali ceria. Gio dan Raka hanya bisa menonton adegan romantis itu tanpa bisa berkata apa-apa. Permisi, Tuan. Ini pesanan Anda. Kania yang saat itu berdiri di belakang Yuan bersama dengan pramusaji lain sambil mendorong sebuah troli kecil di mana beberapa jenis hidangan tertata rapi di atasnya. Yuan segera menarik tangannya dan sedikit berbalik menghadap Kania. Letakkan saya di situ. Tanpa menunggu lama, Kania segera meletakkan hidangan di atas meja. Silakan, Tuan. Kalau begitu, kami permisi. Kania mencoba melangkah, tetapi segera dicegah oleh Yuan. Tunggu dulu, tugas kalian belum selesai. Kalian boleh pergi setelah aku selesai makan. Baik, Tuan. Kania kembali ke posisinya semula, berdiri di samping Yuan. Lydia segera mengambil piring dan mengisi piring Yuan dengan nasi dan lauk. Mari, biar aku bantu. Lydia mulai menyendok nasi di atas piring. Tidak usah, Lydia, aku bisa sendiri. Yuan sedikit menolak. Tidak apa-apa, kamu tidak usah malu pada mereka. Lagian, dulu pun aku sering melakukan ini. Yuan pun mengangguk dan mulai menikmati hidangannya. Semua orang yang ada di sana hanya bisa diam melihat peristiwa romantis itu. Di sisi lain, perasaan Kania bercampur aduk. Perempuan mana yang tidak merasa jika melihat suaminya berdekatan dengan perempuan lain? Ya Tuhanku, kuatkan hambamu ini. Saya sadar, kami hanya dipertemukan dalam keadaan tidak seharusnya. Ucapkannya dalam hati. Sementara itu, Raka menatap Kania. Ada rasa kasihan dalam hati pria itu melihat kondisi Kania. Kania, kamu harus kuat. Aku tahu kamu pasti bisa melewati semua ini. Tidak berselang lama kemudian, Yuan pun menyelesaikan makan siangnya. Sayang, ayo kita jalan-jalan. Ajak Lydia sambil memegang lengan Yuan. Kamu mau kemana? Tanya Yuan. Ke tempat favorit dulu. Kita kenang kembali kebersamaan kita dan memulai hubungan ini dengan penuh rasa sayang.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.